Apakah Yesus masih menyembah, Kristen masih menyembah Yesus yang sama? 3,5 tahun Yesus tidak mengajarkan secara eksplisit bahwa dirinya adalah Allah kepada para muridnya. Nggak ada satupun ayat secara eksplisit, ya nggak ada. Tadi kan semua tafsir semua, ya kan? Kalau tafsir ketemu tafsir, namanya ribut. Saya si Yusin sama Trivo, tafsir ketemu tafsir, saudara, ya kan? Para rasul tidak menganggap bahwa kealahan Yesus menjadi penting, nggak wajib sebagai syarat keselamatan, karena syarat keselamatan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah kurios, bukan teos. Ya, percaya dalam hatinya bahwa teos membangkitkan Yesus dan orang mati, penebusan. Yesus dan para rasul lebih meningkatkan kemasteran atau ke Adonai, Kyrios atau majikan. Yohanes 13 ayat 13. Aku ini adalah gurumu, Didakolos, aku ini adalah Kyrios. Tugas Yesus di dunia adalah sebagai penebus. Ya, dia datang bukan sebagai Allah, dia datang sebagai penebus, saudara. Penekanan keselamatan adalah melakukan kehendak Bapa. Ya, bukan pengakuan Yesus adalah Tuhan atau apalagi sebagai Allah, saudara. Matius 7 ayat 21. Bukan orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, yang masuk kerajaan surga, tapi yang melakukan kehendak Bapakku, saudara. Ya, yaitu mengenal Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang Natalnya 25 Desember, yang bangkitnya bangkitnya di hari Paskah. Udah jauh meleset. Yesus disalib di hari Paskah, bukan bangkit di hari Paskah. Tapi pendeta Muriwali merayakan Yesus bangkitnya di hari Paskah. Makanya Yesusnya beda, Yesus yang Muriwali dengan saya. Poin perbedaan di situ, dan Pak Paul Zhang mengatakan Yesusnya orang Kristen itu berbeda dengan apa Yesus yang dipercaya oleh Pak Paul Zhang itu. Oke, sekarang kita masuk ke Yesusnya orang Kristen, Yesusnya pendeta Muriwali. Kealahan Yesus itu berada di mana-mana. Kealahan Yesus berada di mana-mana. Makanya kan tadi saya bilang Bapak di dalamku lebih besar dari aku. Terus salahnya di mana? Statement Yesus itu salahnya di mana? Loh, Yesus di sana berbeda dengan Bapa. Yesus bukan Bapa, keliru Anda. Salah Anda, Yesus bukan Bapa. Lawang Yesus Yohanes 10 ayat 30 jelas berkata, aku dan Bapa satu, kok bukan Bapa bagaimana Bapak ini? Satu unity, bukan satu itu, satu kesatuan. Yohanes 14 ayat 9, kamu melihat aku sama dengan melihat Bapa. Mau dibantah apa lagi? Loh, iya betul, karena Bapa sepenuh-penuhnya berada dalam Yesus, dan Yesus sang Logos itu berada dalam Bapa secara penuh. Dan memang jadi dia melihat Yesus melihat Bapa dong. Apa? Melihat Yesus melihat Bapa. Iya, karena Bapa ada di dalam Yesus, begitu. Iya, tetapi bedanya apa? Iya, tetapi Yesus bukan Bapa. Berarti bilang Yesus bukan Bapa? Iya, Yesus bukan Bapa, pribadinya siapa berbeda. Bilang? Orang jelas Yohanes 14 ayat 9. Itu sebabnya logis ketika Yesus berdoa, ya, dia berdoa kepada Bapa, pribadi yang lain. Ketika dia berkata, Bapa mengutus aku, maka logis, karena Bapa adalah pribadi yang berbeda. Kalau dalam konteks Anda ini, kalau Bapa berarti waktu Yesus berdoa, Bapa itu berdiri di hadapan Yesus, begitu? Bagaimana? Waktu Yesus berdoa, Bapa itu ada di mana? Loh, Maha hadir. Anda tanya, tidak relevan pertanyaan Anda. Loh, relevan sekali. Yesus menghadap kemana waktu berdoa kepada Bapa? Yesus menghadap kemana? Yesus itu menghadap kemana? Manusiaannya dengar dulu. Judulnya Jemaat Allah Dasar dan Penopang Kebenaran. Ayat 16. Jangan tertawa dalam hati ya. Iya. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dia dalam roh. Dia itu Yesus. Dia itu siapa? Oh,
coba ke King James lah, karena dia itu maksudnya Elohim yang menyatakan dirinya sebagai manusia, itu maksudnya. Dia Elohim kan, yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa, dan tidak mengenal Allah, yang dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Apa yang salah sih? Elohim ya, bukan firman ya. Ya sama itu firmannya. Kalau firman salah. Itulah di dalam Yohanes 1 ayat 14 menjadi manusia daging. Nah, itu dia. Enggak mungkin Elohim datang langsung. Iya, enggak bisa. Ayatnya. Bukan. Ini ayatnya. Elohim menyatakan diri dalam daging. Elohim menyatakan diri dalam daging, itulah Yesus. Ya udah, Elohim itu sendiri. Tidak, bukan Elohim yang turun. Kalian itulah kalian sakit jiwa kalian semua. Lanjut. Enggak loh. Lanjut. Oke. Aduh capek. Oke. Biarkanlah daripada ribut. Bang Mili, Oke. nggak tahu dulu, ini bahaya. Kalau Malikil udah ketawa itu, aku tahu itu. Mana mungkin Elohim turun ke bumi ini? Sakit jiwa kita ini loh. Lucu kalian ini. Oke, makanya diutus firmannya, diutus firmannya, Bentar. kalemnya, rohnya turun ke bumi, itulah Yesus. Ya sebentar. Bang Billy, sebentar ini. Bentar Bang Jonto, sebentar. Bang Jonto, ini kalau versi King James-nya ya, God was manifest in the flesh. Artinya Elohim itu sendiri. Iya, betul. Ini kan sebenarnya God was manifest, kalau bentuk kalimatnya was manifest, bukan was manifested ya. Kalau was manifested itu kata kerja ya, tapi ini was manifest itu artinya kata sifat, adjektif. Allah nyata dalam daging. Tuhan itu. Allah nyata dalam daging. Ini artinya Elohim nyata dalam daging. Lanjut Bang Billy. Ada orang berpikir Tuhannya itu seperti batu. Kenapa seperti batu? Analogi batu begini. Batu ketika saya lempar ke kaca, ya. Ketika saya lempar batu ke kaca, batu itu tidak bisa mengkondisikan dirinya menjadi lembut. Sehingga ketika batu itu menghantam kaca, tidak membuat kaca itu menjadi pecah. Nah, pertanyaannya begini, ini buat orang yang mengerti ya. Kalau orang yang nggak mengerti ya repot. Pertanyaannya begini, cerdas. kenapa batu itu tidak bisa mengubah dirinya menjadi lembut sehingga tidak ketika sampai ke kaca tidak membuat kaca itu pecah? Kenapa? Orang kan menjawab, karena batu itu tidak punya kuasa. Nah, betul. Nah, pertanyaan ini, apakah Tuhan seperti batu itu? Ketika dia datang, bumi itu hancur. Ya tidaklah, Tuhan tidak seperti batu. Makanya gue bilang jangan kita membatasi. Jadi Tuhan itu maha kuasa. Dia bisa membuat dirinya bertemu dengan manusia, dengan siapapun yang dia kehendaki tanpa harus membunuh manusianya. Bisa, karena Tuhan yang saya imani maha kuasa, bukan Tuhan batu yang tidak punya kuasa. Begitu loh cara berpikirnya. Iya, aku setuju itu. Jangan terlalu naif lah jadi manusia. Jadi bersyukurlah, jangan jadi maling kundang. Udah diselamatkan, udah ditolong. Bang Maliki dan teman-teman yang lain. Tetapi aku tidak mau Tuhanku itu tidak maha kuasa. Tak mau aku Tuhanku itu kena tikam lah, kena siksa lah. Tak mau aku. Tak mau aku punya Tuhan seperti itu. Aku punya Tuhanku yang sekarang berkuasa. Dia tetap keberadaannya di kerajaan surga. Dia belum turun ke bumi ini. Dia tidak. Saya kasih Ini Bang Billy. Saya kasih 2 poin dulu. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jangan seperti ini. Saya kasih 2 poin ya. Itu aja ingat. Saya kasih 2 poin. Yang pertama, ya, kadang bilang, saya tidak mau Tuanku mati. Tapi begitu juga pemikiran Petrus. Makanya Tuhan Yesus bilang, nyalakan Petrus.
kamu memikirkan bukan apa yang dipikirkan oleh Tuhan, tapi oleh manusia. Sudah dinubuatkan dalam Zakaria 12 ayat 10 bahwa Yotefave ya sendiri yang ditikam ibu dari lawan. Itu yang pertama. Nyala engkau Petrus. Nyala kau iblis. Ya enggak, janganlah begitu, enggak enak saya. Oh ya, enggak boleh bohong juga ayat Alkitab. Itu juga. Jujur, Iya. Karena hanya iblis yang tidak ingin Tuhan mati, itu loh. Iblis itu paling takut darah Yesus. Makanya itu yang poin. ketika darah Yesus tercurah, iblis pasti ketakutan. Gitu. Justru dia berkuasa. Kalau dia berkuasa, dia bisa menguasai soal mati dan bangkit. Itu justrunya Tuhan kita itu sangat hebat. Dia berkuasa atas kematian. Kalau Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa itu tidak sanggup manusia menyentuhnya. Tidak sanggup. Kalau sanggup manusia dalam Filipi 2 disalibkan. Allah yang mana nih? Oke, jadi yang disalibkan itu manusia dagingnya ya. Jangan ya. Saya belum selesai. Saya belum selesai. Makanya di dalam Filipi 2 ayat 6 dia turun mengosongkan diri. Iya. Betul Bu dari bilang, makanya dia butuh mengosongkan diri walaupun dia adalah Allah, dalam rupa Allah dia mengosongkan diri. Nah, yang permasalahan yang ketiga, tadi di situ yang menjadi daging itu adalah Allah itu sendiri. Kenapa dibantah? Itu tadi 1 Timotius berapa tadi Bang Alexio? Yang dibantah oleh Bu 3:16. Oke, coba kita buka tadi 3:16. Bukan firman, tapi Allah. Kok firman? Ini jelas-jelas ditulis Allah. Jangan dilawan. Sabar dulu. Kita buka dulu yang tadi. Kita buka dulu yang tadi yang dibuka oleh Bang Alexio. Nah, coba di 1 Timotius 3 ayat 16. God was manifest in the flesh. Dalam bahasa Inggris itu God in manifest. Allah sendiri. God, bukan firman. Dia yang telah menyatakan dirinya apa gak kalian baca ini? Dia yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Bukan Elohim yang turun ke bumi ini. Kalian ini wajar kalian nanti. Jangan kalian rendahkan Tuhan kita itu. Aku baca dulu. Dia yang telah menyatakan dirinya, Elohim menyatakan dirinya di dalam rupa manusia. Coba. Ini Kak, ini baca. Bagaimana Ibu? Sebentar ini Kak, baca. Allah sendiri yang menyatakan diri, bukan Bang kita Jonto, yang menyatakan sabar. dia, Bu. Itu kan ada ayatnya, kenapa ayat kita dibantah? Ini bahwa Elohim yang telah dinyatakan dalam daging. Aduh. Ini tambatan apanya kalian semua nih? S1, S2, S-teler kah? Oke. Dengar dulu. Dengar ulang. 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia Elohim yang menyatakan dirinya, nya huruf besar. Dia Elohim, dia yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dalam rupa manusia itu maksudnya rupa Yesus turun ke bumi. Ibu kenapa Ibu? Ya, kaliannya macam mana? Tapatan apa kalian semua ini? Coba baca King Jamesnya, baca King James. Aduh Tuhan. Baca KJV. Coba baca. God was manifest loh di situ loh. Tadi Bu Darni, kita harus berpatokan ke original teks, bukan terjemahan modern sekarang. Mana mau aku percaya Allahku itu yang ditikam itu, Allahku itu yang disalib itu, Allahku itu yang diarak-arak, yang dipukul-pukul. No, aku tidak mau, tidak terima.